Jangan semuanya dipakai konsumsi dong. Sisihkan yang 2 juta itu 1 juta saja untuk apa? Investasi saham rutin lah. Ya. Setiap bulan beli saham. Yang sahamnya yang langsung ada dividennya gitu ya. Atau reksadana misalnya gitu ya. Passive income. Saudaraku, jumpa lagi di Grego Business Corner, tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Bersama saya, Pak Hidayat, seorang aktivis UMKM. Selamat sore, Pak Hidayat. Selamat sore, Pak. Jumpa lagi untuk yang ketiga kalinya di Grego Business Corner. Iya. Saya senang sekali ketemu dengan Anda. Banyak fansnya. Sama, Pak. Saya lebih senang kok. Pak Hidayat, silakan. Anda yang mau mulai. Selamat sore, Pak Grego. Yuk, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sehat. Terima kasih sudah diundang kembali. Mungkin langsung saja ya, Pak ya. Kebetulan ada sebuah buku, Pak, yang saya baca berjudul Cash Flow Quadrant, karangan dari Robert T. Kiyosaki, seorang pengusaha, seorang investor, dan seorang penulis dari Amerika Serikat. Dalam buku Cash Flow Quadrant itu dijelaskan tentang sisi kiri dan sisi kanan, Pak. Jadi plus seperti ini. Di mana sisi kiri itu yang bagian atas ada employee, seorang karyawan yang menukarkan skill, ilmunya, dan waktunya untuk mencari uang, untuk mencari gaji. Jadi kalau dia tidak bekerja, tidak mendapatkan duit, betul. Yang sisi kiri bagian bawah itu ada self-employee yang bekerja untuk dirinya sendiri. Mungkin bisa content creator, influencer, monggo silakan. Tetapi yang sisi kanan bagian atas itu ada business owner. Jadi dia sudah memiliki karyawan dan orang lain bekerja untuk dia. Dan sisi kanan bagian bawah itu ada investor, di mana uangnya itu untuk menghasilkan uang kembali. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, ini kan kalau buku aslinya kan 300 halaman. 300 halaman. Jadi tidak semua UMKM sanggup membaca. Mungkin Pak Grego bisa menjelaskan secara singkat step by stepnya bagaimana agar yang berada di posisi sisi kiri ini, employee dan self-employee, bisa bertransformasi, berpindah step by step ada di sisi kanan untuk menjadi business owner dan investor. Nah, singkatnya kira seperti itu. Baik. Ini pertanyaan yang menantang saya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, wah, Kiyosaki ini membuat teori yang lumayan bagus. Betul. Ya. Tapi sebaiknya saya kasih pengantar dulu ya, supaya betul. audiens juga lebih paham. Tadi dikatakan bagaimana yang sisi kiri ini pindah ke sisi kanan. Betul. Ya. Jadi sebelum saya jawab pindah kuadran, kita harus pahami dulu teorinya. Begitu ya Mas Hidayat ya? Boleh. Oke. Dalam bukunya Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki. Beliau membagi cara orang menghasilkan uang menjadi 4 kuadran. 4 kuadran ini dibagi lagi menjadi 2 sisi besar, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Ya, gitu ya. Nah, kita ngomong sisi kiri dulu. Di sisi kiri ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah employee atau karyawan atau pekerja. Employee itu adalah orang yang bekerja dan menukarkan waktunya itu dengan uang, dengan gaji. Gitu ya? Betul. Employee, orang bekerja akhirnya nanti dapat gaji. Jadi dia menukarkan waktunya, bekerjanya itu dengan gaji. Dan kalau mereka tidak masuk kerja, mereka tidak dapat penghasilan. Enggak bayaran. Gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, mayoritas orang itu ada di sini. Ya, jadi ini bukan salah, tapi ini fasenya. Employee, mereka yang punya skill. Ini yang selanjutnya ya. Tadi employee, yang sekarang yang employee yang punya skill. Namanya self-employee ya.
adalah mereka yang menukarkan skillnya itu, keahliannya itu dengan uang juga. Ya, nah contohnya apa? Dokter yang lagi praktek. Dokter praktek, betul. Ya, profesi-profesi. Kenapa? Dokter itu tidak bisa diwakilkan kan? Ya, kalau dokter nggak bekerja juga nggak dapat duit ya. Ya. Ya, contohnya lagi apa? Pengacara. Pengacara. Contoh lagi apa? Influencer seperti yang Influencer. Mas Hidayat katakan tadi. Lalu apa lagi? Akuntan. Akuntan. Ya, dia itu skill employee. Jadi kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bisa diwakilkan. Gitu ya. Nah, ada juga pemilik usaha kecil yang semua masih dikerjakan sendiri. Itu termasuk juga, ya. Lalu apa bedanya dengan karyawan? Antara employee tadi dengan self employee. Ya. Perbedaannya adalah kalau self employee itu nggak punya bos. Kalau karyawan kan punya bos. Iya. Ya, kalau self employee nggak punya bos, dia bisa bekerja sendiri tanpa Iya. atasan. Tapi kalau mereka sama-sama berhenti bekerja, ya sama saja mereka nggak dapat penghasilan. Gitu kan ya? Ya, betul. Ya itu yang lebih jelas. Itu yang tadi saya jelaskan yang sisi kiri ada employee dan self employee. Nah, sekarang kita beralih ke sisi kanan. Di sisi kanan itu juga ada dua tipe. Yang satu adalah business owner. Ya. Nah, bedanya apa? Business owner ini punya sistem dia. Ya. Business owner ini punya sistem. Sistem tuh apa ya? SOP misalnya. Itu termasuk juga sistem. Ya. Ya, sistem Anda tahu ya masalah itu ya. Jadi dan orang yang bekerja untuk mereka atau untuk business owner. Ya. Jadi orang lain yang bekerja untuk mereka atau untuk business owner. Bisnis tetap jalan. Walau mereka tidak hadir setiap hari. Betul. Ya, itu karena sudah ada sistemnya. Jadi nggak perlu ditungguin. Ya, dulu saya selalu ngomong. Yang di Klaten ini, yang di Jalan Pemuda, toko-toko itu. Kalau mau tahu siapa yang punya gampang. Kasirnya siapa? Oh gitu. Ya, kasirnya itu tidak. Pasti yang ownernya itu yang megang kasir. Baru Ya. tahu saya ini, Pak. Ya, Betul. tapi beda sekarang. Nanti ya. Jadi kalau masih seperti itu karena dia belum punya sistem. Beda dengan Mart itu, Indomaret apa Alfamart. Anda nggak tahu pemiliknya siapa. Betul. Karena dia punya sistem, jalan. Tetap jalan. Walaupun nggak ketemu setahun, 2 tahun, bisnisnya tetap jalan. Karena ada sistemnya. Betul. Itu yang disebut sebagai business owner. Itu ya. Ya, betul. Nah, jadi bedanya apa dengan self employee tadi? Business owner dengan self employee. Dokter tadi itu. Ya. Kalau self employee itu adalah bekerja di bisnisnya. Tapi kalau business owner itu adalah pemilik sistemnya. Ya, bekerja di bisnisnya. Tadi yang toko-toko tadi itu, yang kasirnya yang punya tadi itu, dia kan bekerja pada tokonya sendiri, Oh, iya. pada bisnisnya sendiri. Itu adalah self employee. Tapi kalau business owner adalah mereka pemilik sistemnya. Ya. Bedanya di situ. Betul. Jadi Anda bisa saja Indomaret, Alfamart itu pemiliknya siapa nggak tahu Anda. Tapi tetap jalan. Nah, kemudian di sisi kanan tadi ada yang namanya business owner, ada lagi yang kedua adalah investor. Nah, di investor ini apa? Di sini uang yang bekerja. Mereka nggak kerja sama sekali, dia menanamkan modal aja. Misalnya apa? Mas Hidayat nanamkan modal di properti atau beli saham atau ikut bisnis orang lain, tapi cuma modal doang gitu. Ya, Anda nggak pernah kerja kok, yang kerja orang lain. Jadi di sini uang yang bekerja, bukan Mas Hidayat yang bekerja.
Gitu ya. Yep. Itu sekedar memperjelas teorinya Kiyosaki tadi itu. Ya. Nah, karena tadi investor tadi tidak bekerja tapi itu namanya passive income. Ya, Anda pasif tapi mendapatkan income. Mereka tidak perlu hadir setiap hari untuk menghasilkan uang. Oke ya, jelas ya. Jadi perbedaannya bukan soal kaya atau miskin, bukan. Tapi perbedaannya adalah bagaimana cara menghasilkan uang itu sendiri. Sisi kiri tadi, ya itu bekerja untuk uang. Sisi kanan adalah uang bekerja untuk kita. Jelas ya, di situ ya. Nah, dan hampir semua orang sukses itu secara finansial pada akhirnya bergerak ke sisi kanan. Mula-mula juga dari kiri dulu. Anda dulu jadi kiri, sekarang juga pindah ke kuadran yang berbeda, sisi sebelah kanan. Ya, nah pertanyaannya sekarang kalau seseorang masih berada di sisi kiri, seperti yang Anda tanyakan tadi, bagaimana caranya pindah ke sisi kanan? Ya itu. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Ya, oke. Jadi saya menjawab pertanyaan Anda tadi. Satu pertanyaan. Jadi gini Mas Hidayat. Pertama kali kita harus sadar ya. Kita harus sadar dulu bahwa pindah kuadran itu bukan melompat. Tapi proses yang bertahap. Nah, orang di sisi kiri itu sebenarnya bukan salah. Itu pemula, itu fase. Hampir semua orang sukses juga mulai dari kiri. Saya dulu juga dari kiri kok. Ya, saya jadi karyawan, sales, naik motor, setiap bulan dapat gaji. Kan gitu kan. Itu dari kiri dulu. Nah, sesuai dengan permintaan Anda, maka sekarang saya akan menjawab step by step yang secara rinci gitu ya, supaya tahu bagaimana dari kiri itu pindah ke kanan tadi. Nah, yang pertama harus dirubah mindset kita dulu. Mindsetnya harus dipindah. Gini Pak Hidayat, biasanya orang tuh berada di sisi kiri itu berpikir begini. Bagaimana ya agar saya bisa mendapat gaji yang lebih besar? Benar nggak? Ya, ya. Dulu Anda waktu masih di sisi kiri sebagai karyawan, gaji kok nggak naik-naik ya? Ya, betul. Yang dipikirkan hanya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Nah, sedangkan orang yang sisi kanan tadi, business owner maupun investor tadi, berpikirnya begini, bagaimana sistem saya ini bisa menghasilkan uang. Yang satunya, bagaimana gajinya lebih besar, yang sebelah kanan, sistemnya ini bisa menghasilkan uang bagaimana. Jadi yang digarap sistemnya, bukan bagaimana bisa mendapatkan uang. Kalau sistemnya berjalan lebih bagus, uangnya akan lebih jaga. Gitu ya. Yep. Jadi langkah yang pertama adalah berhentilah hanya mengejar kenaikan gaji. Tuh. Oh gitu. Ya, kalau orang masih mengejar gaji, kapan gaji saya naik, kapan gaji, itu di kiri terus. Nggak bisa berubah ke kanan nanti gitu. Ya, tapi caranya bukan berhenti kerja loh ya. Tapi mengubah mindset, mengubah fokus pola lamanya. Gini loh, pola lama kadang gini. Kalau naik gaji mau apa sih? Oh, kalau naik gaji nanti saya mau naikkan cicilan saya. Mau naikkan gaya hidup saya, kan gitu biasanya. Sisi kiri. Yep. Iya toh? Ya. Wah, gaji saya naik 2 juta. Gua apa ya? Untuk apa ya? Udah mikir, wah ini beli ini. Nanti saya mau piknik ke sana, mau wisata ke sana, kan gitu kan ya? Nah, gitu. Contoh sederhana saja ya, gajinya 5 juta. Sekarang jadi naik 7 juta. Apa yang terjadi? Sorry ya, saya bilang yang sisi kiri biasanya. Supaya mereka termotivasi bisa pindah ke kanan. 5 juta naik menjadi 7 juta. Naik 2 juta. Langsung beli mobil baru. Langsung beli sepeda motor baru dengan kredit. Ya, maka otomatis cicilannya bertambah kan? Ya. Artinya apa?
Kita tetap harus berusaha terus di sisi kiri. Itu pola lama. Ya, bagaimana kalau pola baru? Mindset ya tadi, mindsetnya dirubah. Gaji naik, bukan cicilannya naik. Tapi gaji naik, asetnya naik. Misalnya apa? Tadi saya sebutkan gaji naik 2 juta dari 5 juta ke 7 juta, dari naik 2 juta, saya tadi sebutkan bahwa dari 5 juta ke 2 juta itu kan naiknya 2 juta. Jangan semuanya dipakai konsumsi dong. Sisihkan yang 2 juta itu 1 juta saja untuk apa? Investasi saham rutin lah. Ya. Setiap bulan beli saham. Yang sahamnya yang langsung ada dividennya gitu ya. Atau reksadana misalnya gitu ya. Passive income. Ditabung untuk DP kontrakan kecil. Tabung 1 juta. Nanti sudah kumpul buat DP untuk kontrakan kecil. Kontrakan kecil itu apa? Ya untuk usaha apa nanti. Ya. Artinya, atau satu lagi, ditabung lagi nantinya untuk modal usaha online misalnya gitu. Itu mulai sisi mau berubah. Artinya apa? Kita sudah membangun mesin kecil. Mesin sisi kanan tadi. Ya. Mulai belajar agar uang itu bisa bekerja. Ya. Uang itu bisa bekerja. Sisi kanan tadi kan yang bekerja uang. Uang betul. Uangnya itu bisa bekerja bagaimana? Lalu bagaimana cara mulai belajar agar uang bisa bekerja itu tadi? Ini konsep yang sangat sederhana. Ada 2 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran yang habis untuk konsumsi. Habis kan? Iya, betul. Nah, ada pengeluaran yang menghasilkan. Investasi. Menabung tadi, menghasilkan juga. Nah, pengeluaran yang menghasilkan tuh, kalau Anda misalnya beli HP 15 juta, itu kan pengeluaran yang habis. Iya kan? Iya, pengen iPhone ada terbaru. iPhone yang 17 atau berapa sekarang. Ya, wah habis kan itu ya. Tapi kalau beli saham perusahaan yang rutin bagi dividen, ya cari yang blue chip, ya, atau beli kos-kosan kecil yang disewakan, itu aset yang menghasilkan, bukan untuk beli HP. Iya. Contoh untuk kalian semua yang mendengarkan ini ya, misalnya ada karyawan usianya 30 tahun, gajinya 8 juta. Kalau dia fokus hanya mengejar kenaikan jabatan tadi, mungkin 10 tahun lagi iyalah dari 8 juta, 10 tahun lagi mungkin naik 2 kali lipat jadi 16 juta misalnya. Benar kan? Betul. Untuk mengejar gaji. Nah, tapi kalau umur 30 tahun itu tadi, investasi 2 juta per bulan saja. 2 juta per bulan diinvestasikan. Setiap bulan nabung 2 juta, nabung 2 juta. Dengan rata-rata return 10% per tahun. Bunganya 10% per tahun. Saya sudah hitung, Mas. Ketika umur 45 tahun, bisa punya uang sebesar 829 juta. Bunga berbunga. Sekali lagi, kalau selama 15 tahun, tadi umur 30 tahun ya, dia setiap bulan nabung 2 juta. Setiap bulan nabung 2 juta. Jangan pernah diambil. 2 juta berbunga. 2 juta berbunga. Ya. 2 juta berbunga lagi. Setelah umur 45 tahun, berarti selama 15 tahun, uang itu akan terkumpul. Tabungannya itu yang returnnya 10% per tahun, itu sebesar 829 juta. Saya sudah menghitung. Banyak kan? Iya. 829 juta. 15 tahun daripada dibelikan HP. Nah, itu bedanya. Bekerja untuk uang dan uang bekerja untuk kita. Kalau mau pindah sisi kanan, sekali lagi mindsetnya harus dirubah yang seperti itu. Nah, ada lagi contoh mental shift.
yang paling sederhana ya. Kalau dulu kita berpikir bahwa saya harus bekerja supaya dapat duit. Marilah kita sekarang berpikir, uang yang saya dapat hari ini, ya bisa saya suruh kerja di mana? Uangnya aja yang suruh kerja. Itu saja dulu. Tidak perlu langsung jadi investor besar. Nah, caranya bagaimana? Satu, mulailah buka rekening investasi. Pelajari laporan keuangan. Dan punya income tambahan kecil. Yang penting bukan jumlahnya Mas Hidayat. Tapi kebiasaan berpikir yang berubah. Karena kalau kita mindsetnya tidak berubah, gaji 5 juta itu akan habis. Bahkan naikkan gaji sampai 30 juta pun juga bisa habis. Kalau mindset kita tidak berubah. Gitu. Tapi kalau mindset kita ini berubah, gaji kecil pun bisa jadi awal dari kebebasan. Kebebasan karena uangnya sudah bekerja. Bukan kita yang bekerja, uangnya yang bekerja. Nah, pindah kuadran. Kiri kanan tadi. Itu bukan soal jabatan. Tapi soal cara berpikir terhadap uang. Ya, Iya, siap, betul. cara berpikir terhadap uang bagaimana? Tanpa perubahan pikir, tidak akan pernah pindah kuadran. Jelas ya Mas ya? Iya. Jadi yang pertama adalah bagaimana merubah mindset itu tadi. Ya bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Kita hemat dulu lah untuk kedepannya. Itu. Pondasinya itu betul ya. Pondasinya itu. Mindsetnya harus dirubah dulu. Itu saya loh ya. Mungkin Mas Hidayat punya pendapat lain, punya orang lain punya pendapat lain, monggo silakan. Iya. Itu pengalaman saya Mas. Begitu. Ya. Kenapa saya punya beberapa perusahaan? Karena saya menabung. Tidak saya habiskan. Saya gandakan. Maksudnya digandakan, bunga berbunga itu kan jadi nambah banyak. Oh cukup modalnya, yuk bikin usaha baru yang seperti ini. Lah makin banyak perusahaannya, tabungannya kan makin banyak. Iya, betul. Makin banyak berkembang. Iya, betul. Yang seperti itu. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Kalau mau pindah dari sisi kiri ke sisi kanan tadi itu. Yang pertama itu. Nah begini Mas. Jangan buru-buru resign. Yang kedua. Iya, betul. Kadang-kadang nanti tahu, wah ini Pak Grigo ngomong gitu, wah resign aja nih. Gitu. Tambah bawa belur. Jadi kebanyakan begini. Karyawan itu ada, kenapa kok kok resign? Saya sering bertanya gitu Iya. toh. Mau usaha kecil-kecilan Pak gitu loh. Oh bagus. Iya. Tidak tergantung dari orang lain, kamu bisa mandiri gitu loh. Tapi kadang-kadang ada kesalahan klasik di sini Mas Hidayat. Nah, ini nanti sudah baca bukunya Kiyosaki tadi nanti wah pindah ganti kuadran saja. Saya mau jadi entrepreneur. Lalu resign, padahal mentalnya belum siap. Oh iya betul. Ya toh, karena mau jadi entrepreneur tuh harus mentalnya harus kuat. Nanti saya jelaskan lagi dia. Iya. Ya karena apa belum siap itu? Karena sistemnya juga belum ada. Ya, mentalnya belum siap tadi, sistemnya belum ada, cash flow-nya juga belum kuat. Iya. Ya. Itu kan kadang-kadang wah, modal segini cukup ya, cukup. Tapi kan enggak ngomong biaya operasionalnya itu berapa. Kadang-kadang orang begitu toh. Iya betul. Benar. Buat untuk kulaan saja, tapi ini kan butuh biaya operasional. Betul. Nah, dari mana biaya operasionalnya? Karena cash flow-nya belum cukup itu tadi. Iya. Nah, lah kebanyakan karyawan yang belum siap mentalnya, cash flow-nya belum cukup, belum punya sistem itu resign. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Tabungannya habis dan celakanya balik lagi kerja. Itu sering terjadi Mas. Iya betul. Loh, kenapa kok mau kembali sini lagi? Wah, gagal Pak gitu. Waduh. Ya sudah, dia keluarnya juga enggak ada masalah.
Gitu. Biasanya saya terima lagi lah. Orang baik gitu loh. Iya. Kecuali kalau ada masalah keluarnya ya. Itu tidak 10, 20, ratusan. Karena belum siap itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kenapa nggak boleh resign ya. Karena ketika kalian bekerja nanti, misalnya di perusahaan itu, jadi gini loh ya. Sebenarnya di perusahaan itu kalau mau sudah punya cita-cita, oh saya mau pindah ke sisi kanan, saya mau jadi business owner tadi kan ya gitu ya. Nah, ketika bekerja itu harus dimanfaatkan tempat bekerja itu. Misalnya di perusahaan ya, anggap aja itu sebagai sekolah gratis. Anda belajar tapi dibayar oleh perusahaan. Saya sering bilang begitu loh. Kamu belajarlah di sini. Kamu belajar tak bayar. Tinggal mindsetnya gitu loh ya. Jadi saya mau kerja di sini tuh saya tuh mau belajar. Sekolah gratis kan? Iya, betul. Lalu yang kedua adalah sumber modal sebetulnya. Karena apa? Sudah sekolah gratis kamu dikasih gaji. Sisihkan 2 juta tadi, 15 tahun jadi 929 juta di situ. Yang ketiga, tadi sekolah gratis, sumber modal. Yang ketiga adalah apa? Laboratorium belajar sistem. Karena di perusahaan pasti ada sistemnya. Iya. Laboratorium sebagai lab. Ya, untuk belajar sistemnya itu bagaimana. Jadi sekali lagi sekarang orang bekerja itu sistem. Maaf ya, UMKM kan enggak pakai sistem kadang-kadang. Ya, Asal jalan. asal jalan gitu loh. Ini sistem ini sekarang harus, di era sekarang tuh sistem harus dikuatin dulu. Nah, kalau kita cerdas, pekerjaan itu bukan beban kok. Ya, pekerjaan di kantor kalau kita cerdas bisa memanfaatkan sekolah gratis, sumber modal dari laboratorium tadi itu, kalau kita cerdas, bukan pekerjaan yang di kantor itu bukan beban. Atau pekerjaan yang di perusahaan bukan beban. Tapi itu sebagai batu loncatan loh. Gunakanlah pekerjaan itu sebagai modal uang. Gaji itu bukan tujuan akhir. Gaji itu apa? Sebagai bahan bakar kalau mobil ya. Ya, misalnya ada gaji 10 juta. Kalau habis untuk konsumsi ya kita akan tetap di tempat kan. Nggak kemana-mana. Tapi kalau kita mau bersiap pindah jalur ke kanan. 2 juta untuk investasi tadi. Reksadana atau saham blue chip yang selalu bagi dividen. 2 juta ditabung untuk usaha kecil. Nah, sisanya baru untuk biaya hidup. Maka dengan demikian kita sedang membangun sisi kanan secara perlahan. Nah, oleh karena itu saya sarankan gunakan pekerjaan itu sebagai modal belajar. Ini yang sering orang tidak sadar. Bahwa di kantor itu kita sebenarnya sedang belajar. Belajar apa sih? Belajar manajemen, belajar leadership, belajar marketing, belajar bagaimana mengelola tim, bagaimana cara mengelola konflik, Betul. bagaimana mempelajari SOP. Betul. Kan gitu dah. Itu ilmu yang mahal sebetulnya. Ya kan? Kalau kita resign terlalu cepat, itu akan kehilangan kesempatan belajar sistem. Betul. Padahal business owner itu bukan soal jualannya saja, tapi tapi soal membangun sistem. Dan sistem itu bisa kita pelajari saat kita waktu masih bekerja. Karyawan. Ya. Orang nggak mengerti sistem. Banyak sistemnya itu. Dari purchasing sampai selling. Itu sistem semua kan isinya. Betul. Nah, tadi saya katakan juga. Gunakan pekerjaan itu sebagai laboratorium ya. Tadi kan saya katakan gitu ya. Misalnya kita ingin buka usaha kuliner misalnya ya. Maka saat masih bekerja kita pelajari bagaimana cara mengelola supplier sistem. Ya, supplier harus nyetor bagaimana, bayarnya berapa, temponya berapa. Kalau ada yang nggak bagus, bisa dikembalikan enggak? Ya,
Itu kan sistem. Bagaimana juga arus kas perusahaan dijaga, misalnya gitu kan. Cash flow-nya dijaga itu kan Cash flow-nya bagaimana? dijaga, betul. Supaya menjaga cash flow itu bagaimana? Sistem. Bagaimana tim itu diatur supaya tidak ada saling mendukung. Nggak ada raja-raja kecil di dalam perusahaan. Sistem kan. Iya Pak. Kalau nggak ada geng sana, ada geng sini loh. Betul. Iya. Pernah bekerja kan, tahu kan ada geng-gengan gitu kan, ada raja-raja kecil di sana gitu loh. Ya, masih lagi sistem tadi. Bagaimana kita mempelajari soal komplain pelanggan. Bagaimana menangani komplain pelanggan itu tadi. Sistem, caranya ada sendiri. Nah, itu semua Mas Hidayat. Sebagai bekal saat kita mau punya usaha sendiri. Jadi tadi saya katakan kalau kesusu resign tadi tanpa belajar maka kita seperti terjun ke laut tapi kita nggak bisa berenang. Iya kan ya? Iya, Kepan itu nanti. Di situ loh. Jadi kadang-kadang kalau kita menyeberangkan pakai jembatan, kita udah sampai sana berarti sudah selesai jembatannya diputus gitu. Enggak lah, jangan gitulah. Ya. Banyak orang menyingkirkan jembatan dulu karena semangat. Padahal belum tentu apakah kita bisa berenang tadi. Oh, iya. Nah gitu. Jadi gini Pak Hidayat. Saya selalu percaya dalam satu hal ini. Apa itu? Pindah kuadrat dari kiri ke kanan itu bukan soal keberanian. Bukan soal keberanian karena nekat. Tapi soal keberanian yang terencana. Iya. Ya, kebanyakan yang nekat, tapi belum terencana. Nah, pedomannya begini, kalau income dari sisi kanan itu sudah bisa menutup minimal 50-70% dari pengeluaran, ya, barulah kita mulai berpikir transisi. Gitu. Ya, Iya. pengeluarannya kamu sudah cukup belum 50-70%? Bisa nutup enggak kamu? Oh iya. Bukan modalnya, tapi cost-nya. Oh, cost-nya ya itu. Iya, biaya operasionalnya kan. Iya. Anda punya karyawan, punya nggak dibayar, nggak jalan. Iya. Orang kadang-kadang keliru. Oh, kalau mau usaha itu butuh modal sekian. Ya. Tapi mereka lupa memikirkan cost. Operasionalnya. Kalau saya, Betul. kalau 50-70% sudah bisa menutup modal itu tadi, pengeluaran itu tadi, silakan berpikir untuk transisi. Tapi kalau belum bisa mencukup untuk biaya-biaya itu tadi, kadang-kadang orang lupa bahwa ada biaya lain-lain itu. Kadang-kadang biaya lain-lain tambah gede loh itu. Baru usaha jebret, ya tahu-tahu apa, mobilnya mogok, harus ganti ini, biayanya gede. Ada karyawan sakit, tidak masuk, harus cari pengganti, harus ke dokter dan sebagainya. Itu kan biaya semua. Kadang-kadang biaya tak terduga yang seperti itu. Kadang-kadang tidak pernah dicadangkan. Berarti bukan hanya modal saja ya? Bukan hanya modal. Pengeluarannya harus diperinci yang harus jelas. Iya. Cicilan sewa, ya. Iya. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan, ya. Bukan sebaliknya ya. Jadi jangan resign karena emosi. Tapi resign lah karena sudah siap gitu loh. Iya Pak ya. Ya, karena bekerja itu bukan hanya untuk cari gaji tapi untuk membangun masa depan. Karena pekerjaan hari ini bisa jadi tangga menuju Kesuksesan kebebasan finansial esok hari. Itu loh. Yang kedua, makanya ini bedah buku ada. Satu pertanyaan jawabnya lama ini. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, ini biar nambah pengetahuan, Iya. terutama bagi bukan hanya Pak Hidayat tapi yang lain-lain juga. Oke. Tadi yang pertama, lalu yang kedua, sekarang yang ketiga. Pertama mindset tadi, yang kedua jangan buru-buru resign. Yang ketiga inilah bangunlah penghasilan kedua. Nah, gini Pak Hidayat. Kalau seseorang itu masih di sisi kiri,
cara paling aman untuk pindah kuadran sebelah kanan bukan langsung resign, tetapi membangun income kedua. Kenapa? Karena income kedua itu seperti ban cadangan. Kalau yang satu bocor, kita tidak berhenti total. Ya. Kenapa harus ada income kedua? Karena bila satu sumber penghasilan itu rapuh, atau misalnya perusahaan itu tutup, atau terjadi krisis, atau kesehatan perusahaan itu terganggu, ya kita langsung nol loh. Iya kan? Ya. Kita langsung nol loh. Perusahaannya tutup, jebret itu. Tidak dapat penghasilan. Nah, orang sisi kanan selalu berpikir begini. Berapa sumber cash flow yang harus saya punyai? Berapa sumber cash flow yang harus saya punyai? Minimal 2. Jawabnya. Mulai kecil itu bukan rendah ya. Kecil itu bukan rendah. Masalah terbesar orang Indonesia ini adalah gengsi. Merasa begini, masa iyalah saya itu asisten manajer kok jualan online. Ya. Gengsi dong. Padahal bukan itu. Bukan soal besar kecilnya revenue. Tapi ini soal melatih otak kita berpikir sebagai penghasil uang. Bukan besar kecilnya. Melatih otak kita sebetulnya. Sebagai penghasil uang itu bagaimana? Contoh konkret yang relatable ya misalnya. Kalau itu misalnya karyawan hotel. Ya, karyawan hotel saya selalu bilang. Kamu bisa loh jual makanan frozen. Kamu bisa loh sebagai affiliate produk travel. Kamu bisa loh jualan perlengkapan hotel. Misalnya jual bantal atau linen atau diffuser. Bisa loh. Kamu bisa loh jual personal branding, hospitality di media sosial. Kedua, saya tidak melarang karyawan itu. Asal tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Betul. Itu penghasilanmu kedua. Dan tidak hanya dijual. Dijual di tempat kami. Kamu bisa menjual kemana-mana. Istrinya yang suruh jualan. Mulai kecil, targetnya bukan omset besar. Mulai kecil saja. Tapi itu sedang belajar marketing dan cash flow. Oh gitu ya. Ya. Jangan itu. Kamu jangan mikir Profitnya dulu profitnya belum. Kamu ini belajar. Karena sekali lagi dari kiri ke kanan. Jangan mikirkan duit dulu. Kamu belajar dulu. Iya Pak. Orang kadang-kadang keliru. Wah aku nanti kalau ke kanan kamu duitku tambah gede. Iya, Salah. Iya betul. Belajar dulu. Dari kecil. Lah kalau ini kecil sudah jadi gede-gede. Nah baru mikir transisi. Karena ini sudah ada profit. Di sini coba-coba cari profit ya nggak bisa. Salahnya di situ. Ini ya, saya ngomongnya karena karena experience saja ya. Iya. Keren Pak penjelasannya. Ya saya cuma mau, ini karena banyak karyawan saya mau usaha sendiri gagal tuh, saya tanya kenapa kok gagal gitu loh. Ya ini saya catat ini. Wah Anda tanya ini seneng banget saya. Bisa keluar. Iya betul. Oke. Ya. Nah bagaimana kalau itu pegawai kantor misalnya ya. Pegawai kantor. Bisa jadi reseller produk. Bisa jadi dropshipper tanpa stok. Tidak perlu modal. Iya. Buka jasa administrasi online. Bisa jasa desain atau editing atau presentasi. Bisa kan. Penghasilan kedua. Di sini sedang apa? Sedang belajar apa itu tadi? Closing. Sedang belajar apa? Menghadapi pelanggan. Sedang apa lagi? Sedang mengatur waktu. Kiri. Mau ke kanan belajar closing dulu. Belajar menghadapi pelanggan itu berapa? Bagaimana? Tapi kan penghasilan yang utama kan tidak hilang di sini. Betul. Tapi kalau pindah-pindah kuadran, yang pertama hilang yang nukerin siapa? Yang kedua belum siap. Ya? Yang kedua belum siap.
Iya, iya, Pak. Nah, itulah latihan jadi business owner. Nah, lalu sekarang ada juga orang yang profesional bagaimana? Seperti dokter, konsultan, trainer, ya. Itu kan dari skill yang dijual kan skill dia ya. Kalau dokter itu kadang-kadang kesel loh. Saya mau kemana? Wah, saya mau traveling sama anak cucu. Wah, saya kalau traveling saya tutup. Praktek, enggak dapat duit. Iya, iya. Wah, enak ya jadi bisnis. Belajar dari bisnis, Dok. Saya selalu bilang gitu. Lah apa? Buat kelas online misalnya gitu lah. Atau buat e-book. Atau buat webinar yang berbayar. Atau monetisasi ilmu. Ilmu itu bisa dimanfaatkan secara ekonomi loh. Betul. Ya cuma kita tidak menjual saja kalau Iya. itu profesional. Ini Iya, langkah ini adalah dari self employee tadi ke business owner. Karena mulai membangun sistem bukan hanya menjual waktu. Betul. Nah, itu tadi yang Runtut, Pak. Keren, Pak. jadi masih banyak lagi contohnya, tapi nanti kita terikat oleh waktu yang situ ya. Jadi Iya. itu baru 3. Baru 3. Masih ada beberapa lagi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi gini Mas Hidayat. Ketika income kedua itu sudah stabil, ya tadi kan income kedua ya, maka kepercayaan diri kita ini akan berubah. Apa sebenarnya target awal yang ditentukan? Target awal itu bukan kaya. Lah itulah kadang-kadang lupa aku selak kepengen sugih gitu loh. Gak sabar ya. Gak sabaran. Iya, iya. Nah, target awal itu adalah membiasakan diri membiasakan diri bahwa aku punya gaji. Jadi gini, bisnis pertama kan Anda, sebagai employee kan Anda punya gaji. Nah, sekarang bisnis kecil-kecilan itu karena sudah jalan, minta gaji dong dari sini. Gitu. Ya, disisihkan antara uang bisnis dan gaji. Nah ini kan sudah ada gaji yang kedua. Gaji pertama tadi kalau ikut perusahaan, gaji kedua dari bisnisnya kan kecil tadi itu. Udah kecil. Nah, karena saat otak kita sadar bahwa uang bisa datang dari banyak arah, maka disitulah kita mulai pindah kuadran. Prinsip amannya adalah jangan pernah mengganggu pekerjaan utama. Sekali lagi, jangan pernah mengganggu pekerjaan utama. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau membangun income kedua, itu di luar jam kerja. Tanpa konflik kepentingan. Iya, iya. Tanpa mengorbankan performa. Ya, karena pekerjaan utama tetap sebagai mesin utama. Saat ini. Ya, kalau hari ini kita hanya punya satu sumber penghasilan, itu bukan masalah. Tapi bagaimana kalau 5 tahun lagi masih satu sumber? Nah itu pilihan. Iya kan? Artinya orang nggak mau berubah. Pilihanmu ya ke sana, silahkan. Dan pindah kuadran dimulai dari satu keputusan kecil yaitu saya mau punya income kedua. Bukan besar dulu, tapi ada dulu. Itu ya Mas ya? Betul. Dimulai dulu ya, Pak. Keren ya. Kuliah mahal ini, Pak. Yo, lanjut ya. Lanjut ya. Baru ketiga kan, Iya. kan ada keempat. Nah, sekarang tadi apa nih? Yang pertama tadi itu, yang kedua adalah belajar sistem tadi loh. Sistem. Ini yang kelemahannya biasanya belajar sistem, bukan jualan loh ya. Belajar sistem bukan jualan, bukan cuma jualan. Ini Mas Hidayat. Perbedaan besar antara self employer dan business employee itu hanya satu kata, yaitu sistem. Nah, self employer itu sibuk. Iya. Business owner itu membangun struktur.
Sisteman. Iya. Anda tahu kalau ke dokter itu mau ngantri kadang-kadang ke dokter lari sampai urutan nomor 40. Iya. Sibuk. Tapi kalau business hour itu membangun struktur. Self-employed itu berpikir, bagaimana saya jualan lebih banyak ya. Betul. Tapi kalau business owner itu berpikir, bagaimana sistem ini bisa jualan walau saya tidak hadir. Iya. Tuh bedanya di situ. Betul. Iya. Bukan berarti saya mau malas-malasan kalau tidak Iya, hadir. betul. Waktu saya bisa saya gunakan untuk belajar marketing yang lebih dalam. Ya, bisa bikin buat pondok seperti Anda. Iya kan ya? Iya. Kalau sudah di business owner kan nggak sibuk seperti itu. Waktunya bisa digunakan untuk sosial, untuk membantu orang lain, atau bikin bisnis baru lagi. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ini penting sekali. Bahwa self-employer itu berpikir bagaimana saya jualan lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kalau business owner itu berpikir bagaimana sistem ini bisa jualan walau saya tidak hadir. Tuh. Mulai dari SOP. Standard operating procedure itu. SOP itu enggak rumit kok. Itu sebenarnya yaitu cara kerja yang ditulis dan bisa diulang sebetulnya SOP itu ya. Ya, contohnya sederhana. Kalau Bapak punya usaha jualan online, jangan cuma semuanya di kepala. Tuliskan cara membalas chat itu bagaimana, cara packing barang itu bagaimana, cara follow up pelanggan itu bagaimana, cara menangani komplain itu bagaimana. Itu kan SOP. Iya. Jadi karyawan sudah jelas. Oh, kalau ada komplain begini jawabnya begini kan terstruktur. Kenapa ini penting? Karena kalau semua ada di kepala, orang lain tidak bisa menggantikan kita. Ya kan ya? Iya, Pak. Kadang-kadang orang nggak bisa percaya sama orang lain. Betul. Pemimpin yang bagus, pemimpin pemimpin perusahaan yang pintar adalah bisa mendelegasikan tugas ini kepada bawahannya. Selama pemimpin itu tidak bisa mendelegasikan tugas pada bawahnya, dia namanya bukan pemimpin. Ya, pemimpin itu harus bisa mendelegasikan tugas pada bawahannya. Jadi kalau tadi ditulis SOP-nya, itu sudah mulai jadi sistem. Ya, banyak orang gagal naik level karena apa? Merasa, wah itu kalau nggak saya kerjakan sendiri nggak beres itu. Ya, betul. Saya nggak percaya sama orang lain. Iya. Itu maaf, itu mental self-employed yang seperti itu, bukan business owner. Self-employed kan semuanya harus dikerjakan sendiri, nggak percaya kerjakan orang lain. Nanti kerjakan orang, nanti kalau ditipu gimana? Kalau dibohongin bagaimana? Kalau duitnya dimaling gimana? Sistem dong yang bekerja, bukan kepala kita aja. Karena business owner itu sadar bahwa saya bukan harus mengerjakan semuanya, tapi saya harus memastikan semuanya dikerjakan. Diulangi, Pak. Business owner itu berkata begini, saya bukan harus mengerjakan semuanya. Saya tidak harus mengerjakan semuanya. Tidak harus mengerjakan. Tapi saya harus memastikan semuanya dikerjakan. Oh iya. Jelas? Ya. Nah, misalnya apa? Dulu chat itu dibalas sendiri. Packing sendiri, kirim sendiri. Lama-lama rekrut dong satu admin yang part time. Mungkin gajinya cuma 1-2 juta saja karena part time ya. Tapi waktu kita jadi longgar dan waktunya bisa dipakai untuk apa? Cari supplier yang lebih murah, cari pasar baru, bangun strategi. Itu baru naik level. Iya. Kita harus membangun tim kecil. Tim kecil itu tidak langsung besar ya. Mulai dari apa? Satu admin, satu marketing freelance misalnya. Jangan yang tetap, yang freelance dulu.
satu orang operasional. Nah, tim kecil itu latihan leadership dan di sini kita belajar mengatur orang. Apa? Memberi target, mengukur hasil, mengontrol kualitas dan sebagainya. Dan disinilah pergeseran kuadran mulai terasa. Karena kita tidak lagi menjadi pekerja utama, tapi pengatur sistem. Jadi sistem itu, Mas Hidayat, kalau ngajar sistem ini, ini penting sekali. Kalau mau pindah kuadran, sistem ini harus nomor 1. Ya, sekarang banyak alat bantu kok. Auto replay WhatsApp itu ada, marketplace automation itu ada, software akuntansi juga ada, sistem pembayaran otomatis itu juga ada. Nah, dengan otomatisasi itu artinya apa? Mengurangi ketergantungan pada manual, kan ya? Semakin otomatis sistem, maka semakin dekat kita ke sisi kanan. Gitu ya. Ya, sistem manual ganti yang otomatis. Jadi kalau diilustrasikan dengan sederhana bahwa self-employed itu seperti warung yang buka kalau pemiliknya ada. Self-employed itu adalah seperti warung yang buka kalau pemiliknya ada. Jadi dan kalau business owner itu apa? Seperti minimarket yang tetap buka walaupun pemiliknya sedang di luar kota. Iya. Oke? Betul. Asik ini, seneng saya. Mudah dipahami itu, Pak. Ya. Jadi perbedaannya itu bukan pada skala besar atau skala kecilnya, tapi pada sistemnya. Sistemnya. Nah, prinsip pentingnya apa? Jangan bangga kalau sibuk. Banggalah kalau sistemmu itu berjalan. Tuh loh. Wah, kenapa? Wah, baru sibuk nggak bisa diganggu. Nggak punya sistem itu. Kalau orang punya sistem, nggak sibuk. Ya. Jadi gini, tujuan supaya diingat-ingat ini. Wah, saya jadi seneng ngomong ini. Tujuan pindah kuadran itu bukan kerja lebih capek, bukan. Tapi membangun sesuatu yang tidak sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita bisnis berhenti, saat kita berhenti berarti kita masih self-employed. Tapi kalau bisnis tetap berjalan walau kita tidak hadir, berarti kita sedang bergerak ke sisi kanan. Cirinya seperti itu. Dan disitulah kebebasan mulai terlihat. Oke, yang keempat. Satu lagi ya? Masih satu lagi ya? Wah, ini dimarahin nih, operatornya sudah dikasih kode sudah 1 jam ini. Gak apa-apa, tanggung. Nah, yang kelima, yang terakhir. Investasi ke aset, Mas. Bukan gaya hidup sebetulnya ya. Kalau mau pindah ke kuadran sebelah kanan, harus investasi aset, bukan investasi untuk gaya hidup. Biar wah nih, nanti FOMO lihat mana-mana gitu. Nah, gini Pak Hidayat, kesalahan orang terbesar itu adalah yang di sisi kiri ini ya, bukan karena gajinya kecil, tapi karena setiap kali penghasilan itu naik, maka akan diikuti oleh gaya hidup. Gaya hidupnya juga ikut naik, maksudnya gitu loh. Iya. Kesalahan di situ. Dan biasanya seperti itu, Pak. Ya, wah masa enggak mau enggak dinikmati. Betul. Gitu ya. Ya, itu tinggal pilihan. Ya, kalau saya nikmati besok aja kalau sudah sukses. Sekarang kan masih jadi karya. Jadi sisi kiri gitu loh. Gitu loh. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau gajinya naik, maka cicilannya juga naik. Naik jabatan, naik mobil, kan gitu kan ya. Naik bonus, renovasi rumah. Benar semua. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya apa yang terjadi? Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar beban tetapnya. Benar kan? Betul. Dan mereka tetap harus bekerja terus itu. Nah ini adalah perbedaan pola pikirnya. Orang
sisi kiri berpikir bahwa kayak kalau saya sudah capek kerja, saya pantas menikmati dong. Gitu kan. Iya. Jadi orang kiri itu, sisi kiri itu berpikir begini, kalau income saya naik, maka saya harus beli aset dulu. Ini bukan soal pelit, ini soal strategi. Apa itu aset? Dalam konteks ini aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang, menambah cash flow, bisa bekerja tanpa kita hadir terus menerus gitu loh. Itu aset kan, terus sudah saya jelaskan tadi. Seperti apa? Belilah properti yang produktif. Kos-kosan itu menghasilkan uang, kontrakan yang disewakan atau ruko yang disewakan. Bukan rumah pribadi yang tidak menghasilkan. Wah, renovasi rumah, wah, biar kelihatan mewah, biar bagus. Nanti dulu, kalau yang kanan sudah jalan lah barulah. Saham dividen juga bisa, bukan trading cepat ya. Tapi perusahaan yang rutin membagi keuntungan dividen itu seperti gaji kedua tanpa harus masuk kantor. Itu yang penting itu. Yang penting bisnis itu harus bisa berjalan sendiri, bukan bisnis yang semuanya masih kita kerjakan. Tapi bisnis yang sudah punya SOP, punya tim, punya sistem, walau kita tidak hadir setiap hari. Tapi tetap menghasilkan. Iya. Nah, Keren nih Pak. gitu aja Mas, ya. Jadi, Masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. 300 halaman tadi intinya ada 4 ya. Ini masih kalau diterusin Panjang nih Pak. panjang. Saya senang sekali di situ. Keren Pak. Oke, cukup itu Mas. Cukup, oke. Oke. Terima kasih Pak, ini masukan yang sangat luar biasa ini. Nanti kita sambung Oke, siap. disambung lagi untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Oke, Baru siap. satu pertanyaan ini, sudah 1 jam ini. Oke, siap. Oke ya, Oke. saya closing dulu kayak Oke, gitu ya. terima kasih. Oke, saudaraku, hari ini kita belum bicara soal langkah teknis. Kita belum bicara soal modal, bisnis atau investasi. Tapi kita sudah melakukan satu hal yang lebih jauh penting. Yaitu menyadari bahwa cara orang menghasilkan uang itu berbeda-beda. Dan perbedaan hidup finansial seseorang seringkali bukan ditentukan oleh kerja keras saja, tapi oleh cara berpikir dan cara membangun penghasilan. Di episode pertama ini kita sedang menyiapkan fondasi supaya langkah berikutnya tidak salah arah. Di episode kedua saya akan bersama Mas Hidayat lagi. 2 hari lagi kita akan masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau saya masih di posisi sekarang, apa langkah paling aman dan realistis untuk mulai bergerak? Kita akan bahas pelan-pelan, tanpa nekat, tanpa teori berat, dan tanpa ilusi cepat kaya. Karena pindah arah hidup finansial bukan soal lompat jauh, tapi soal satu langkah kecil yang konsisten. Sampai jumpa di episode kedua, dan ingat, kesadaran hari ini bisa jadi titik balik masa depan. Selalu sehat dan semangat, bisa